Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia Pak Heri Setiawan dan teman-teman program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2D yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya lalu Muhammad Imam Qutbi Muhammad Nasir selaku moderator akan memandu presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, yang akan membahas materi mengenai teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Sebelum pembahasan mengenai materi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, lalu Muhammad Imam Qutbi Muhammad Nasir, yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua, Lulu Herayani sebagai pemateri. Yang ketiga, Margaret Aurelia Wasa sebagai pemateri. Dan yang keempat, Mila Rahmalia sebagai pemateri. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, menjelaskan hakikat pemerolehan bahasa pada anak. Yang kedua, ragam pemerolehan bahasa anak. Yang ketiga, menjabarkan strategi pemerolehan bahasa anak. Yang keempat, teori pemerolehan bahasa anak. Yang kelima, menjelaskan hakikat perkembangan bahasa anak. Yang keenam, menjelaskan tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak. Yang ketujuh, analisis pemerolehan bahasa pertama pada anak. Yang kedelapan, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Yang kesembilan, faktor yang mempengaruhi perolehan bahasa kedua pada anak. 10, peranan pengasuh dan pengembangan bahasa. Peranan pengasuh dalam pengembangan bahasa. Dan yang terakhir, gangguan berbahasa atau berbicara pada anak. Baiklah, agar waktu lebih efektif, marilah kita buka presentasi ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama dan kedua yang akan disampaikan oleh saudari kami, Margaret Aurelia Wasa. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hakikat pemerolehan bahasa anak. Pada hakikatnya, pemerolehan bahasa anak itu melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan untuk memahami tuturan orang lain. Di mana tuturan secara spontan itu diperoleh dari anak itu sendiri, di mana dia dapat berbicara dengan spontan, dengan bahasa yang keluar dari mulutnya sendiri. Dan yang kedua itu memahami tuturan orang lain, di mana dia dapat mengikuti atau mendengar apa yang orang lain bilang sehingga dia dapat menyampaikannya kembali. Jadi jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan dari seseorang secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal. Pemerolehan bahasa anak itu sendiri adalah suatu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan dengan ucapan orang tua, sampai dapat memilih kaidah berbahasa yang paling baik, di mana dia tahu bahasa yang baik yang mana ya, atau bahasa yang kurang baik yang mana, dan yang paling sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Jadi dapat digarisbawahi di sini, dengan demikian, proses pemerolehan bahasa itu sendiri adalah proses bawah sadar.
Penguasaan bahasa itu sendiri tidak disadari dan tidak dipengaruhi oleh orang lain atau oleh orang lain. Berbeda dengan proses pembelajaran yang adalah proses yang dilakukan secara sengaja atau secara sadar yang dilakukan untuk belajar untuk menguasai bahasa itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang ragam pemerolehan bahasa anak. Di sini ragam pemerolehan bahasa anak dapat ditinjau dari sudut pandang, yaitu ada 5, ditinjau dari segi bentuk ada 3, dan ditinjau dari segi urutan ada 2. Di mana terdapat beberapa istilah pemerolehan bahasa dari segi bentuk, urutan, dan keaslian itu sendiri memiliki pengertian yang hampir sama. Misalnya, istilah pemerolehan bahasa pertama dengan pemerolehan bahasa asli dan antara pemerolehan bahasa kedua dengan pemerolehan bahasa asing tidak ada perbedaan pengertian. Apabila ditinjau dari segi keserentakan atau keberurutan, pada dasarnya pemerolehan bahasa kedua oleh seorang anak dapat terjadi dalam 2 cara, yaitu pemerolehan secara serentak dan pemerolehan bahasa secara berurut. Pemerolehan bahasa serempak kedua terjadi pada anak yang dibesarkan dalam keluarga atau masyarakat yang bilingual, yaitu menggunakan 2 bahasa dalam komunikasinya sehari-hari atau dalam masyarakat multilingual yang menguasai lebih dari 2 bahasa. Anak mengenal, mempelajari dan menguasai kedua bahasa secara bersamaan, sedangkan pemerolehan berurut 2 bahasa terjadi bila anak menguasai 2 bahasa dalam rentang waktu yang relatif bersamaan. Di sini yang dimaksud dengan dari ragam pemerolehan bahasa anak itu, di mana bahasa pertama ialah bahasa yang diperoleh dan dipahami anak dalam kehidupan berkomunikasi sehari-hari di lingkungannya. Bahasa pertama anak yang hidup dan dibesarkan di daerah pedesaan pada umumnya mengikuti bahasa ibunya, yaitu bahasa daerah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri pada pertemuan sebelumnya. Untuk daerah perkotaan, bahasa pertama anak tampaknya telah terjadi pergeseran, terutama di kota-kota besar cenderung itu sudah menggunakan langsung bahasa pertamanya itu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi tidak mengenal lagi bahasa ibu. Mungkin anak memperoleh bahasa pertama bahasa ibu kandungnya, atau mungkin bahasa bapak kandungnya, mungkin bahasa Indonesia dan mungkin pula bahasa daerah lain, itu dari tempat ia berdomisili atau tempat dia dibesarkan, seperti itu. Sedangkan dalam bahasa kedua, bahasa anak itu diperoleh dari bahasa asing, salah satunya dari bahasa asing, di mana pemerolehan bahasa Indonesia diperoleh anak dalam lingkungannya, kehidupannya di sekolah. Jadi di rumah dia bisa jadi dia menggunakan bahasa asing, baru di sekolah dia menggunakan bahasa Indonesia. Pemerolehan bahasa asing pada umumnya melalui pendidikan informal maupun formal. Pemerolehan bahasa kedua pun dapat terjadi dengan berbagai macam cara, ya pada usia apa saja, untuk tujuan yang bermacam-macam, dan pada tingkat bahasaan yang berlainan dari masing-masing anak itu sendiri. Jadi setiap anak belum tentu pemerolehan bahasanya itu sama semua. Jadi setiap anak memiliki ragam pemerolehan bahasa yang berbeda. Sekian. Baik, terima kasih Margaret. Materi yang ketiga dan yang keempat akan dibacakan oleh saudari kami, Mila Rahmalia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi strategi pemerolehan bahasa anak. Yang pertama adalah memungkinkan anak untuk mengembangkan pengetahuan bahasa tulis dan bahasa lisan atau ucap mereka. Yang kedua adalah mengembangkan sikap positif pada anak terhadap kemampuan literasi mereka sendiri. Artinya di sini baik guru maupun orang tua harus memberikan semangat dan apresiasi kemampuan membaca mereka terlepas dari adanya kesalahan dalam pengucapan suatu kata. Yang ketiga adalah meningkatkan literasi verbal atau oral yang bermakna tidak hanya dari guru ke anak, tapi dari anak ke guru dan anak ke anak. Yang keempat adalah memotivasi anak ketika dihadapkan pada permasalahan linguistik,
Biasanya ada beberapa anak yang memiliki kemampuan berucapnya yang kurang. Dalam hal ini, kita tidak boleh menunjukkan suatu hal yang akan membuatnya merasa kurang percaya diri. Karena jika mereka sudah seperti itu, anak akan menjadi pendiam dan memilih menjauh dari temannya yang sehingga akan membuat kemampuan berbahasanya kurang. Yang kelima adalah melibatkan anak dalam pengalaman mendengarkan, membaca, dan menulis yang bermakna. Yang keenam adalah mendorong anak untuk menggunakan bahasa pada tingkat yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang diprediksi untuk mengembangkan kepercayaan diri anak sebagai pembelajaran bahasa. Kemudian adalah materi mengenai teknik dalam mengembangkan bahasa anak. Yang pertama adalah bercerita. Bercerita di sini ialah menyampaikan sebuah kisah baik dari seorang guru maupun anak yang dapat menumbuhkan minat baca mereka. Selain itu juga dapat menumbuhkan daya tangkap, daya imajinasi, menumbuhkan daya fantasi, rasa senang, serta memperluas kosakata yang akan mereka dapatkan. Kemudian yang kedua adalah permainan bahasa. Permainan yang cocok untuk anak adalah jenis permainan yang dapat mengembangkan kepribadian, bersifat komunikatif, dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Sehingga tanpa mereka sadari, anak akan belajar mengenai beberapa istilah kosakata baru. Permainan yang bisa dilakukan oleh seorang guru maupun orang tua adalah di sini seperti melengkapi nama-nama hari, nama-nama buahan, nama-nama hewan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sandiwara boneka. Di sini maksudnya adalah sandiwara boneka adalah sebuah pertunjukan boneka yang disertai dengan cerita. Hal ini dinilai sangat aktif dalam mengembangkan kata baru pada anak. Dalam teknik ini juga selain mendapatkan hiburan, anak juga dapat mengembangkan daya imajinasi mereka. Anak dapat diajarkan memainkan gerakan tangannya sambil membuat suara menyerupai pelaku dalam cerita, menghafalkan dialog, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah karya wisata. Seperti namanya, teknik ini mengajak anak untuk melakukan kegiatan berwisata ke suatu tempat dalam rangkaian belajar. Teknik ini bermaksud untuk mengembangkan bahasa anak secara ilmiah. Selanjutnya ialah materi mengenai teori pemerolehan bahasa anak. Yang pertama adalah teori behavioral. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner yang memiliki pandangan bahwa pemerolehan bahasa anak dikendalikan oleh lingkungannya, atau bisa dibilang teori ini menekankan pada kebiasaan seorang anak dalam sehari-harinya. Yang kedua adalah teori maturasional. Teori ini menekankan pada kesiapan biologis anak. Maksudnya, anak secara bertahap berkembang tanpa ada paksaan atau dipacu kalau piranti biologisnya belum cukup. Sebaliknya, jika anak memang sudah mampu mengujarkan apapun, anak tidak dapat menahannya. Jadi, kesimpulannya dari teori ini adalah kemampuan bahasa anak dapat berkembang lebih dulu pada satu titik baru, kemudian menuju titik lainnya dengan periode perkembangan secara lambat. Yang ketiga adalah teori reformasionis. Teori ini dikembangkan oleh Noam Chomsky. Penganut aliran ini percaya sekali adanya teori tentang proses mental yang disebut Language Acquisition Device, atau lebih disingkat dengan nama LAD. Dengan ini diyakini bahwa anak belajar bahasa berdasarkan dari apa yang dia dengar dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian teori selanjutnya ialah teori perkembangan kognitif. Teori ini memiliki dua pandangan terlepas dari pengembangnya, yakni Piaget dan Vygotsky, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Betz dan Sander dan McNamara. Dalam pandangan Piaget dan Vygotsky, mereka berpendapat bahwa ketika anak mengadaptasi lingkungan, mereka menambah informasi baru tentang pengalaman yang mereka perlukan untuk memperluas kategori atau membentuk kategori baru. Dalam beradaptasi, berlangsung proses asimilasi. Jika informasi baru dari pengalaman cocok berintegrasi dengan skemata, maka akan berlangsung proses komodasi. Jika informasi tidak sesuai dengan skemata sehingga perlu dimodifikasi dengan bahasa, maka penekanannya pada pragmatik. Lalu setelah dikembangkan, teori ini berkembang menjadi bahwa anak-anak melewati serangkaian tahap dalam pembelajaran bahasa. Dalam pandangan kedua ini, mereka meyakini bahwa perkembangan bahasa anak tidak melalui lingkungan. Kemudian teori yang terakhir adalah teori psikolinguistik.
ini menekankan pada interaksi aktivitas dasar sosial dan aktivitas intelektual dalam berbahasa, bagaimana anak observasi dan melakukan peniruan. Masalah interaksi ini merupakan kesempatan bagi anak untuk belajar berbahasa melalui bahasa dengan berkomunikasi meskipun tidak semua orang dewasa memahami bahasa anak tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Mila Rahmalia. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu Herayani. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang hakikat perkembangan bahasa anak. Menurut Harlock, perkembangan merupakan dampak terjadinya proses kematangan seseorang dan juga pengalaman yang akan menjadi suatu rangkaian perubahan progresif. Rangkaian perubahan progresif di sini maksudnya sebuah perubahan pada proses tertentu yang dalam konteks ini yaitu perubahan bahasa pada anak. Begitu juga menurut Van dan Dale mengemukakan bahwa perkembangan berarti perkembangan secara kuantitatif. Hal tersebut dimaksudkan bahwa perkembangan itu bukan hanya sekedar bertambah tinggi atau berat badannya, namun perkembangan itu adalah sebuah proses yang terintegrasi atau menyatu dari berbagai struktur dan fungsi yang kompleks atau sempurna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lulu Herayani. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai tahapan perkembangan bahasa pada anak. Beberapa ahli membagi tahapan-tahapan perkembangan bahasa itu ke dalam dua tahap, yaitu pralinguistik dan tahap linguistik. Akan tetapi, beberapa ahli juga menyanggah pembagian ini dan mengatakan bahwa tahap pralinguistik tidak dapat dikatakan sebagai bahasa permulaan karena bunyi-bunyi seperti tangisan, rengekan, dan sebagainya dikendalikan oleh rangsangan atau stimulus semata. Namun, perlu kita ketahui bahwa kemampuan berbahasa pada anak tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, namun berkembang secara bertahap. Tahap perkembangan yang pertama, yaitu tahap pralinguistik, yang dimulai sejak 0 sampai 12 bulan. Sebelum mampu mengucapkan suatu kata, anak mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun. Namun, pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi itu berupa vokal atau konsonan tertentu, tetapi tidak mengacu pada kata atau makna tertentu. Untuk itulah, sehingga perkembangan bahasa anak pada masa ini disebut tahap pralinguistik. Bahkan pada awalnya, bayi hanya mampu mengeluarkan suara, yaitu tangisan saja. Pada umumnya, orang akan mengatakan bahwa bila bayi yang baru lahir menangis, menandakan bahwa dia itu merasa lapar, takut, atau bosan. Dan itu cukup logis karena pada masa itu anak belum menguasai bahasa sehingga dia tidak mampu untuk mengatakan bahwa dia itu sedang lapar, bosan, atau sebagainya. Sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menangis. Sebenarnya tidak hanya itu. Para peneliti perkembangan mengatakan bahwa lingkungan memberikan mereka halangan tentang apa yang dirasakan. Bahkan tangisan itu sudah mempunyai nilai komunikatif. Bayi yang berusia 4-7 bulan biasanya sudah mulai menghasilkan banyak suara baru yang menyebabkan masa ini disebut dengan masa ekspansi. Suara-suara baru itu merupakan bisikan, menggeram, dan memekik. Setelah memasuki usia 7-12 bulan, ocehan bayi meningkat pesat. Sebagian bayi mulai mengucapkan suku kata dan menggandakan rangkaian kata seperti dadada, mamama, papapa. Ini dikenal dengan masa kronikal. Tahap yang kedua, yaitu tahap satu kata. Tahap ini dimulai sejak anak berusia 12 bulan sampai 18 bulan. Pada masa ini, anak sudah
mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti tertentu menurut si anak. Contohnya misalkan si anak mengatakan juju sambil memegang bajunya. Mungkin yang dimaksud oleh si anak yaitu mau memakai baju atau ini baju saya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan anak mengatakan bum bum sambil menunjuk motor. Nah, pasti yang anak maksud yaitu ingin naik motor atau itu adalah motor. Nah, kata-kata pertama yang seperti ini lazim diucapkan oleh anak berhubungan dengan objek-objek nyata atau perbuatan yang nyata. Kata-kata yang seperti ini sering diucapkan, merupakan kata-kata yang sering diucapkan oleh orang tua si anak sewaktu mengajak bayinya berbicara. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua agar si anak terlatih untuk berkembang bahasanya adalah mengajak si anak untuk berbicara. Selain itu, kata-kata seperti misalkan papa atau mama yang mudah diucapkan itu akan lebih berpotensi menjadi bahasa pertama yang akan diucapkan oleh anak, karena kata-kata seperti papa dan mama itu mudah untuk diucapkan oleh anak karena mengandung fonem A yang secara artikulasi juga mudah diucapkan. Si anak tinggal membuka mulut untuk mengucapkan kata papa atau kata mama. Memahami maksud kata yang diucapkan anak pada masa masa tahap 2 kata ini, tidaklah mudah untuk menafsirkan maksud tuturan anak. Harus diperhatikan aktivitas anak itu dan unsur-unsur non-linguistik lainnya seperti gerak isyarat, ekspresi, dan benda yang ditunjuk si anak. Mengapa begitu? Karena hal-hal yang seperti itu justru akan melatih anak untuk mengucapkan sesuatu. Dan menurut Tarigan ada 2 penyebab mengapa bagaimana anak bisa berekspresi dengan mengucapkan sesuatu. Yaitu yang pertama, bahasa anak masih terbatas sehingga belum memungkinkan mengekspresikan ide atau perasaan secara lengkap. Keterbatasan berbahasanya diganti dengan ekspresi muka, gerak tubuh, atau unsur-unsur non-verbal lainnya. Yang kedua, apa yang diucapkan anak adalah sesuatu yang paling menarik perhatiannya saja, sehingga tanpa mengerti konteks ucapan anak, kita akan kesulitan untuk memahami maksud tuturannya. Walaupun memahami makna kata yang diucapkan anak pada tahap ini tidaklah mudah, tetapi komunikasi aktif dengan si anak sangat penting dilakukan untuk dapat berbicara. Anak perlu mengetahui perbendaharaan kata yang akan disimpan di otaknya, dan ini bisa didapat ketika orang tua mengajak si anak berbicara. Kalau anak jarang diajak berbicara, kata-kata yang dia dapat sangat minim, sehingga penguasaan kosakata anak juga minim. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam menghadapi anak yang memasuki usia ini adalah jangan mengajak anak berbicara menggunakan bahasa anak, tapi gunakanlah bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang dewasa. Maksudnya di sini ucapkanlah dengan bahasa yang seharusnya didengar, sehingga si anak juga terpacu untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap 2 kata. Tahap 2 kata ini berlangsung sejak anak berusia 12 bulan sampai 24 bulan. Pada masa ini, kebanyakan anak sudah mulai mencapai tahap kombinasi 2 kata. Kata-kata yang diucapkan ketika masih tahap 1 kata dikombinasikan pada tahap ini. Ucapan-ucapan pendek tanpa kata penunjuk, kata depan, atau bentuk-bentuk lain yang seharusnya digunakan, anak mulai dapat mengucapkannya. Misalkan, ma, pergi. Nah, maksudnya, mama, saya mau pergi. Atau, ma, kan.
Maksudnya di sini, mama saya mau makan. Nah, pada tahap dua kata ini, anak mulai mengenal berbagai makna kata, tetapi belum dapat menggunakan bentuk bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin, dan waktu terjadinya peristiwa. Selain itu, anak belum dapat menggunakan pronomina saya, aku, kamu, dia, mereka, dan sebagainya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap banyak kata. Tahap banyak kata dimulai sejak anak baru berusia 3 tahun sampai 5 tahun. Pada saat anak mencapai usia 3 tahun, anak semakin kaya dengan perbendaharaan kosakata. Mereka sudah mulai mampu membuat kalimat pertanyaan, pernyataan, kalimat majemuk, dan berbagai bentuk kalimat lainnya. Terkait dengan itu, Tompkins dan Hoskisson dalam Tarigan 1998 menyatakan bahwa pada usia 3 sampai 4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan hanya 2 kata, tetapi 3 kata atau lebih. Pada usia 5 sampai 6 tahun, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Sebagian besar aturan gramatika telah dikuasainya, dan pola bahasa serta pola bahasa yang panjang, tuturannya semakin bervariasi. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagi keperluan, termasuk bercanda atau menghibur. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tahap perkembangan bahasa anak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mila Rahmalia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis perkembangan bahasa pertama anak. Yang pertama adalah fonologis. Fonologis di sini meliputi kemampuan anak memperoleh bunyi-bunyi bahasa yang berupa vokal dan konsonan, walaupun ada bunyi vokal yang belum sempurna. Bunyi-bunyi tersebut terjadi secara bertahap, yaitu pada usia 6 minggu, anak menghasilkan bunyi-bunyi yang mirip bunyi vokal dan konsonan. Pada usia 8 sampai 20 minggu, anak berada pada tahap pendekut atau kuit. Pada usia 6 bulan, anak mencampur bunyi konsonan dan vokal. Kemudian pada usia 2 tahun, anak melafalkan sebuah kata dengan konsonan di akhir kata tidak dilafalkan. Pada usia 3 tahun, anak umumnya belum dapat melafalkan gugus konsonan karena kekurangan proporsionalan organ ucapnya. Contohnya adalah ketika anak berucap mama, papa, mimi. Kemudian yang selanjutnya adalah morfologi. Adalah pemerolehan bentuk morfem pada anak baik morfem bebas dalam bentuk kata maupun dalam bentuk terikat. Namun pemerolehan tersebut lebih sering berupa morfem bebas, berupa bentuk dasar atau kata dasar. Ahli menyatakan pendapat mengenai hal tersebut. Bloom dan Tardep menyatakan bahwa kelas kata kerja diperoleh anak lebih awal daripada kelas kata lainnya, serta frekuensinya lebih tinggi. Contohnya adalah kata benda seperti susu, mobil, baju, kemudian kata kerja makan, beli, baca, kemudian sifat anak, baik, cantik, jelek, dan yang terakhir kata tugas, si, yang, di, dan ke. Yang ketiga adalah sintaksis, adalah pemerolehan unsur bahasa pada anak yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat serta intonasinya. Khusus dalam ujaran 2 kata telah menunjukkan bahwa anak telah menguasai kelas kata sederhana dan mampu secara kreatif memvariasikan fungsinya. Contohnya adalah ini ikan, aku mau bobo, minta minum, dan ikan gede. Yang keempat adalah leksikal. Pemerolehan ini merupakan penguasaan kosakata yang ada di sekeliling anak. Dimanapun seorang anak berada, dia akan menguasai kosakata dan kosakata pada saat ini. Akan sulit bagi anak membayangkan benda yang tidak ada di depan mereka. Demikian pula juga anak akan sulit untuk mengungkapkan peristiwa yang telah lalu atau yang akan datang, serta yang belum terjadi. Leksikon yang dikuasai anak sangat bergantung pada keadaan anak. Anak petani di desa akan lebih awal memperoleh dengan sempurna kata cangkul dan sawah, akan tetapi mereka sulit menguasai dengan baik kata krayon atau komputer seperti anak yang tinggal di kota.
Yang kelima adalah semantik. Pemerolehan semantik dilakukan seorang anak dengan mengamati dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang ada di sekitar mereka. Berdasarkan pengetahuan dunia, seorang anak memperoleh semantik bahasa dunianya dengan cara melekatkan makna yang tetap pada urutan bunyi bahasa tertentu. Contohnya adalah ketika seorang balita menyebut kuda dengan sebutan da. Demikian pula terhadap kerbau, sapi, kambing, kucing, dan binatang yang berkaki empat. Yang berkaki empat. Kemudian yang keenam adalah pragmatik. Pragmatik ini merupakan bagian dari perilaku berbahasa. Ada 3 urutan pemerolehan pragmatik, yakni yang pertama, pemerolehan nilai komunikatif dan pengembangan ungkapan bahasanya. Niat komunikatif ditunjukkan anak pada minggu-minggu awal setelah kelahirannya. Niat tersebut diekspresikan dengan tersenyum atau menoleh bila dipanggil. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kemampuan bercakap-cakap dengan segala urutannya. Pada tahap ini anak mulai menguasai aturan-aturan percakapan. Anak memiliki kesantunan secara gradual dalam bergiliran ketika berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan kiranti untuk pembentuk wacana yang kohesif. Anak belajar memperoleh kiranti untuk membentuk wacana yang kohesif dari orang dewasa sebagai teman bicaranya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mila Rahmalia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Margaret Aurelia Wasa. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara pada anak. Di sini ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara pada anak itu sendiri. Yaitu yang pertama ada kondisi dan kemampuan motorik, di mana anak yang mempunyai kondisi fisik normal akan mempunyai konsep bahasa yang lebih baik dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan anak yang kondisi fisiknya terganggu. Hal ini jelas akan mempengaruhi kemampuan berbahasa anak yang sangat berbeda dari anak yang kondisi fisiknya bagus dengan anak yang kondisi fisiknya kurang bagus. Dengan demikian akan terjadi perbedaan kemampuan berbahasa dan berbicara dari antara anak itu sendiri yang kondisi fisiknya normal dan kondisi fisiknya terganggu. Yang kedua ada kesehatan umum. Keadaan kesehatan umum anak perlu diperhatikan oleh orang tua sejak kelahiran anaknya ke dunia, di mana keadaan kesehatan tersebut dapat dilihat dari perkembangan fisik maupun non-fisiknya. Misalnya berat badannya, tinggi badannya, panjang badannya, keadaan non-fisik lainnya misalnya sosialnya, emosi dari anak itu sendiri, mentalnya, dan sebagainya. Yang ketiga ada kecerdasan. Faktor kecerdasan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa dan berbicara pada anak. Kecerdasan pada anak meliputi fungsi mental intelektual dari anak itu sendiri. Tarmansyah menyatakan bahwa anak yang mempunyai kategori inteligensi fungsi mental yang kuat atau yang tinggi akan mampu berbicara lebih awal. Sebaliknya, anak yang mempunyai kecerdasan rendah akan terlambat dalam kemampuan berbahasa dan berbicaranya. Yang keempat ada sikap lingkungan. Proses pemerolehan bahasa anak diawali dengan kemampuan mendengar, kemudian dia meniru suara yang didengar dari lingkungannya. Di mana seperti tadi yang dijelaskan Imam, di sini peran orang tua sangat besar, di mana saat anak mulai belajar berbicara, maka kita sebagai orang tua harus berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena anak akan mengawali pemerolehan bahasanya itu melalui dari dia mendengar, kemudian dia meniru apa yang orang tuanya atau mungkin orang lain mengatakan. Dalam proses semacam ini, anak tidak akan mampu berbahasa dan berbicara jika anak tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang pernah didengarnya. Oleh karena itu, keluarga haruslah memberi kesempatan kepada anak untuk belajar berbahasa dan berbicara mulai dari
pengalaman yang pernah didengarnya. Misalnya satu hari ini sebelum tidur gitu kita memberikan kesempatan kepada anak untuk dia bercerita hari ini dia senang mungkin atau dia sedih apa yang dia lakukan sepanjang hari ini. Jadi di situ orang tua memberikan kesempatan anak untuk berbicara meskipun anak itu masih dalam berbahasanya belum jelas dalam melafalkan kata-kata. Tapi di situ anak merasa sangat dihargai ketika orang tua mau mendengarkan apa yang dia ungkapkan, dia ceritakan seperti itu. Yang kelima ada sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan berbicara pada anak. Hal tersebut dimungkinkan karena sosial dan ekonomi seseorang memberikan dampak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan berbahasa dan berbicara pada anak. Misalnya berkaitan dengan pendidikan, fasilitas di rumah ataupun di sekolah, pengetahuan, pergaulan, makanan, ataupun dari lingkungannya. Yang keenam ada jenis kelamin. Tarmansyah menguraikan dalam bukunya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan perkembangan bahasanya lebih relatif cepat pada anak perempuan. Oleh karena itu, perbendaharaan bahasanya lebih banyak dimiliki oleh anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Demikian juga dalam hal ucapan, anak perempuan lebih jelas artikulasinya daripada anak laki-laki. Perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan tersebut akan berlangsung sampai dia mulai menginjak usia sekolah. Yang ketujuh ada kedwibahasaan. Kedwibahasaan atau bilingualism adalah kondisi di mana seseorang berada di lingkungan orang yang menggunakan dua bahasa atau lebih, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Kondisi demikian dapatlah mempengaruhi atau memberikan akibat bagi perkembangan berbahasa dan berbicara pada anak. Ada ungkapan bahwa anak usia dini dapat belajar bahasa yang berbeda sekaligus. Namun, jika dalam penggunaannya bersamaan dan bahasa yang dipergunakan berbeda, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara pada anak itu sendiri. Yang kedelapan atau yang terakhir ini adalah neurologis. Neuro adalah syaraf. Dengan demikian, neurologis adalah keadaan di mana syaraf dipelajari sebagai suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mendukung dalam hal tertentu. Neurologis dalam bicara adalah bentuk layanan yang dapat diberikan kepada anak untuk membantu mereka yang mengalami gangguan berbicara. Oleh karena itu, penyebab gangguan berbicara dapat dilihat dari keadaan neurologis dari anak itu sendiri. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lulu. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perolehan bahasa kedua pada anak. Yang pertama itu ada faktor usia. Anak-anak itu tampaknya lebih mudah memperoleh bahasa kedua atau bahasa baru, sedangkan orang dewasa itu tampaknya lebih kesulitan dalam memperoleh tingkatan kemahiran bahasa keduanya. Anggapan itu mengarahkan adanya hipotesis mengenai usia kritis atau periode kritis belajar pada bahasa kedua. Yang dimaksud di sini periode kritis itu artinya dia lebih mudah untuk memahami atau mencerna apa yang dimaksud dari perkataan atau bahasa atau berbicara seseorang. Jadi untuk anak-anak dia itu lebih cenderung ke arah mendengarkan untuk memperoleh bahasa keduanya. Kemudian ada faktor bahasa pertama. Menurut Ellis tahun 1986 menyebutkan para pakar belajar bahasa kedua itu percaya bahwa bahasa pertama itu mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar. Sedangkan bahasa pertama itu dianggap sebagai pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Mengapa dikatakan demikian? Karena seseorang pembelajar itu secara tidak sadar atau dia itu tanpa sadar melakukan transfer
terhadap pemerolehan bahasa yang baru tanpa mengedepankan unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya terjadilah percampuran bahasa yang disebut bisa juga dikatakan error atau tidak sinkronnya antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan itu sangat penting bagi seorang pembelajar, terutama pada anak-anak yang mempelajari bahasa kedua atau bahasa baru. Lingkungan bahasa yang dimaksud adalah segala hal yang didengar atau dilihat oleh pelajar sehubungan dengan bahasa kedua yang sering dipelajari. Hal-hal yang termasuk dalam lingkungan itu seperti misalnya anak-anak pergi belanja ke restoran atau di toko, kemudian bercakap dengan teman-temannya, atau menonton televisi, membaca koran yang didengarkan melalui orang tuanya, bahkan proses belajar dan mengajar di dalam ruang kelas yang diajarkan oleh guru dan sebagainya. Sekian mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai peran pengasuh dalam pengembangan bahasa anak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa bahasa anak dapat berkembang bahasanya karena pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan tersebut termasuk di dalamnya adalah lingkungan bahasa dari pengasuh atau caretaker speech. Bahasa pengasuh memungkinkan anak dengan mudah mengerti bahasa dan kosakata baru. Anak bahkan mampu menyesuaikan dengan ucapan pengasuhnya. Hal tersebut disebabkan pengasuh juga mempunyai peran sebagai korektor tata bahasa anak secara pelan-pelan, sehingga dapat membantu memfokuskan dan memperoleh kemajuan bahasa yang akan dikembangkan selanjutnya. Dalam kehidupan manusia, bahasa memiliki peranan penting. Seorang yang tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam masyarakat sekitar atau tempat dia tinggal akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Orang yang kesulitan dalam berkomunikasi berarti belum merupakan anggota masyarakat tempat dia berada. Secara fisik saja dia berada dalam masyarakat itu, tetapi secara sosial dia belum berada di sana karena dia belum bisa membangun komunikasi dengan masyarakat di sana. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi tidak dia kembangkan. Jadi dia kurang dalam berkomunikasi di tempatnya. Kemudian Sapir dan Benyamin juga mengemukakan hipotesisnya bahwa bahasa menentukan suatu budaya dalam masyarakat. Perbedaan budaya dan jalan pikiran manusia juga dikarenakan bahasa yang digunakan tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa bahasa memiliki persamaan penting dalam kehidupan manusia di masyarakat, yaitu sebagai alat komunikasi. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai peran pengasuh dalam mengembangkan bahasa. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Lulu Herayani. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir tentang gangguan berbahasa atau berbicara pada anak. Yang pertama itu ada afasia dan dysarthria. Afasia itu merupakan gangguan lumpuh pada lidah atau ujaran, yaitu mengenai neuromotornya atau sarafnya, atau dysarthria adalah dua hal yang berbeda. Afasia adalah gangguan berbahasa berbicara yang disebabkan oleh lesi pada hemisfer otak sisi kiri, sedangkan dysarthria itu disebabkan oleh gangguan mengartikulasikan suara atau ujaran yang disebabkan oleh kelumpuhan
kelemahan, kekakuan, atau gangguan koordinasi otot, alat ucap karena dengan adanya susunan syaraf pusat, sehingga terganggu bicaranya atau berbahasanya. Akibat yang muncul dari gangguan ini, contohnya itu berbicara menggunakan dan ucapannya itu monoton, atau hanya itu-itu saja. Kemudian ada dislogia. Dislogia merupakan jenis gangguan berbicara yang disebabkan oleh kapasitas kemampuan berpikir, yakni taraf kecerdasannya itu cukup rendah. Jadi penderitanya ini memiliki kesulitan dalam mengamati rangsangan dari luar. Rangsangan ini yang dimaksud adalah pembicaraan orang atau guru atau orang tuanya yang dari luar. Itu maksudnya rangsangan dari luar. Pada akhirnya anak ini berakibat kata-kata yang diucapkan, yang digunakan di kesehariannya itu muncul dalam komunikasi yang kurang sempurna. Kemudian yang ketiga ada diglosia. Diglosia itu adalah gangguan yang disebabkan karena adanya kelainan bentuk struktur organ bicara. Gangguan struktur tersebut misalnya seperti sumbing pada langitan bibirnya, struktur gigi yang lengkukan gigi bawah berada di belakang gigi atas, dan kemungkinan cacat bawaan. Kemudian yang keempat ada disaudia. Disaudia itu merupakan gangguan berbicara yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Akibatnya, dari gangguan tersebut, anak tidak mampu menerima bunyi bicara dari orang lain, sehingga pendengarannya itu kan mempengaruhi bagaimana respon anak terhadap apa yang dibicarakan oleh orang lain. Contohnya guru. Jadi dia tidak menerima bunyi itu atau suara itu secara sempurna, sehingga pesan yang diterima oleh anak itu tidak sempurna juga, bahkan mungkin salah memaknainya. Kemudian yang terakhir ada dislalia. Dislalia merupakan gangguan berbicara yang disebabkan oleh kondisi psikososial, yaitu pengaruh lingkungan dan gejala psikologis pada anak yang kurang baik perkembangannya. Entah dari lingkungannya maupun lingkungan sekitar maupun lingkungan keluarganya sendiri, bahkan mungkin karena gangguan psikologis anak itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya materi yang dijelaskan oleh Lulu Erayani, berakhir juga pembahasan kelompok kami mengenai teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Jadi dapat kami simpulkan bahwa terlepas dari berbagai macam hal dalam pemerolehan bahasa anak, anak sendiri mempunyai kemampuan masing-masing dalam hal itu, dan yang memiliki keterlambatan, ada yang memiliki keterlambatan dan juga ada yang mampu dengan sangat aktif memperoleh bahasanya. Masing-masing memiliki keunikan di antaranya, dan peran orang tua serta guru sangat besar dalam hal ini, terutama mengenai pemilihan kosakata, makna dalam kata, dan lainnya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Presentasi ini saya tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih.